yang masuk di jalur Facebook dan mungkin nanti akan disiar ulangkan. Hari ini kita berkumpul dengan kawan-kawan steering committee dalam rangka untuk melakukan persiapan rapat anggota yang memang kita ingin istilahkan jadi kongres supaya lebih kelihatan lebih luas. Jadi kongres ini, alhamdulillah beberapa waktu terakhir ini kita organisasi komite sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh angkatan melalui Zoom, juga disampaikan melalui Facebook dan jaringan-jaringan sosial yang dimiliki Kasma. Kemudian hari ini sesuai dengan kewenangannya, steering committee akan melaporkan kepada seluruh anggota kerja yang sudah dipersiapkan, yaitu mempersiapkan materi rapat anggota atau kongres yang tentunya ini harus disampaikan kepada kalian semua, kepada teman-teman semua yang ada dimanapun, karena ini adalah rumah kita bersama. Kita harus ketahui apa kontennya, bagaimana aturannya. Dengan demikian, mudah-mudahan pembahasan anggaran dasar anggaran rumah tangga hari ini bisa memberikan bahan kepada kita semua bahwa IKASMA punya landasan hukum di dalam berorganisasi. Nah, output dari ini nanti akan menjadi bahan kepada kita semua, anda semua yang memang punya kewajiban untuk menjadi anggota sebagai alumni untuk ikut di dalam proses penetapan kebijakan ini. Karena kebijakan ini tetap harus dilakukan pemutusannya melalui mekanisme yang benar, yaitu keputusan rapat anggota. Nah, karena memang ini dalam kondisi pandemi dan menggunakan online, maka nanti mungkin OC akan menyampaikan bagaimana mekanismenya. Yang pasti bahwa Anda ikut berpartisipasi untuk menentukan pengesahan anggaran dasar, pengesahan anggaran rumah tangga, termasuk menentukan ketua umum terpilih di periode 2021 ke depan. Itu mungkin mudah-mudahan pertemuan hari ini akan memberikan bekal kepada kita, pada semua yang alumni SMA Negeri 54 yang ada di Facebook maupun yang kebetulan ikut melalui webinar untuk saling berkontribusi. Ini adalah draft. Kalian kalau punya kesempatan untuk menyempurnakan, kasih kesempatan. Nah, mekanismenya nanti akan diatur oleh organisasi komite, bagaimana teknis pelaksananya dan sebagainya. Saya rasa demikian. Selanjutnya kita serahkan kepada Ketua Steering Komite, Bang Helmi, Angkatan 83, yang akan memaparkan rancangan atau pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan atau disiapkan oleh beliau bersama tim Steering Committee. Kepada Bang Helmi, saya persilakan. Baik, terima kasih Bang Jahir. Siang ini kita kumpul di Geraha Sekretariat yang di tempat Ketua Umum IKASMA dan sekaligus juga kantor IKASMA. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan masukan dari teman-teman yang baik yang di FB maupun yang ada di forum hadir di kantor IKASMA itu sendiri. Ini yang sangat penting. Jadi kami sudah mencoba menyandingkan anggaran pendirian, akte pendirian IKASMA. Coba bisa ditampilkan. Nah, di sini coba kami melihat menampilkan akte pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah usulan yang dari tahun 2011 punya ya, yang sudah dibahas oleh para alumni. Kami coba memasukkan ini, jadi belum, ini draft masih rancangan, jadi masih banyak pembahasan-pembahasan yang memerlukan masukan-masukan dari seluruh alumni, mulai dari kita juga belum memasukkan pasal per pasalnya secara utuh, tapi baru menyandingkan antara akte pendirian, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga. Jumlah pasal yang itu tidak jauh berbeda dengan yang ada di akte pendirian. Ketentuan-ketentuannya juga kita mengambil baik itu dari akte pendirian dan tambahan-tambahan yang mungkin nanti kita menyesuaikan dengan akte pendirian yang pertama, karena organisasi kita ini memang diatur di dalam undang-undang ormas yang menjadi satu perkumpulan yang ada kewenangan bahwa terdaftar dan yang tidak terdaftar itu mungkin nanti dibantu oleh wakil ketua steering committee, ada Bang Ruli dan Bang Charlie yang bisa memberikan masukan-masukan. Di dalam akte pendirian juga sangat jelas itu
siapa pendirinya dan siapa yang menjadi pengawas, yang itu belum diadopsi di dalam anggaran dasar maupun di anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada saat ini adalah masih belum sempurna, masih perlu tambahan-tambahan pasal yang terkait dengan proses pemilihan seperti apa yang kita lakukan. Selanjutnya dengan kondisi pandemi seperti ini juga kita harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi nanti ada yang mengikuti rapat secara online dan offline. Kita bagi dengan catatan-catatan sesuai dengan peraturan tata tertib rapat yang kita buat bersama. Jadi yang berapa yang offline yang hadir di tempat rapat maupun yang mengikuti virtual itu yang sangat penting sekali. Jadi ketentuan-ketentuan itu kita harus gunakan semaksimal mungkin karena kita belum bisa pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita ini secara nasional. Mungkin nanti lebih rincinya Bang Ruli akan menjelaskan karena dia sudah membuat catatan-catatan dan masukan bagi perkumpulan ini. Mudah-mudahan masukan-masukan dari teman-teman baik yang hadir maupun yang secara online melalui live streaming Facebook, kami juga tidak menutup kemungkinan bisa langsung menyampaikan ke emailnya Kasma 54 maupun by WA per grup, per angkatan itu sangat penting sekali. Jadi masukan dari teman-teman itu kami berharap lebih cepat, lebih baik, dan mudah-mudahan kita sudah mempunyai ketua umum yang sah sesuai dengan akte pendirian dan anggaran dasar yang baru. Jadi sebelum kita mendiskusikan, ada baiknya masukan dan saran dari Bang Ruli kita dengarkan dulu, baru nanti kita coba nanti elaborasikan ke dalam anggaran dasar maupun ke anggaran rumah tangga. Silakan Bang Ruli untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, terutama yang terkait dengan ketentuan yang diatur baik di dalam undang-undang ormas sendiri dan perubahannya maupun Perpu yang sudah disahkan bersama oleh pemerintah. Silakan Bang Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi yang saya hormati Ketua Kasma, Bang Zahir, dan juga Ketua SD, Bang Kelmi, serta seluruh hadir di sekretariat Kasma pada ini. Semoga pada pertemuan hari ini mendapatkan pertemuan yang rumah, kemudian juga menjadikan kita langsung aja kepada teman-teman semua di manapun berada atau apapun di Indonesia dan sebagainya. Saya ingin sebelum masuk kepada penjelasan mengenai perubahan ADART dan sebagainya, saya ingin saya sedikit sama persepsi. Artinya saya ingin sampaikan bahwasanya kenapa sih kita perlu membuat anggaran dasar. Jadi artinya kita ingin organisasi ini menjadi organisasi yang resmi. Apakah itu terdaftar sebagai organisasi massa atau dia tercatat sebagai organisasi yang berbadan hukum. Jadi ada dua, undang-undang ormas ada disampaikan oleh Pak Ketua SD ini bahwa ada dua itu, ada ormas, ada badan hukum. Ada yang tidak berhukum, ada yang berbadan hukum juga ada. Itu sesuai dengan undang-undang ormas yang kemarin ramai itu yang Pak Jokowi tanda terakhir di Perpu. Jadi ada undang-undang lama yang tahun 2013 yang di Perpu, artinya yang di Perpu oleh Pak Jokowi diubah kemudian menjadi undang buat tahun 2017 Perpunya. Nah itu intinya kalau kita membuat anggaran dasar, kemudian anggaran dasar itu menjadi badan hukum, maka kita daftarnya ke Kumham. Nah, jadi namanya perkumpulan dan hukum tersebut, karena ini ormas, gitu perbedaannya. Jadi anggaran dasar yang di badan hukumkan namanya perkumpulan. Jadi dia punya badan hukum, artinya badan hukum dia memiliki menjadi subjek hukum. Contohnya gini, contohnya kayak PT itu badan hukum,
Tapi kalau CV ini tidak badan hukum, firma ini tidak dia badan usaha. Nah, beda. Dia buat usaha tapi tidak berbadan hukum, tidak sebagai subjek hukum. Tapi kalau PT dia menjadi subjek hukum. Kira-kira itu perbedaannya. Begitu juga kalau di ormas, FPI misalnya, FPI kemarin jadi ramai, dia sudah terdaftar dia terdaftar di Kementerian Dalam Negeri karena dia tidak berbadan hukum. Kalau ada badan hukum dia bikinnya ke Kumham. Nah, kira-kira itu perbedaannya. Sekalian, adik-adik itu dan abang-abang bagaimana berada. Perbedaannya kira-kira gitu. Badan hukum itu pasti ada undang-undangnya, misalnya kayak yayasan, PT, sekarang ini masih menyatakan bahwa kita kalau badan hukum itu sesuai dengan Permen Kumham nomor 3 tahun 2015 dengan cara pengajuan pengesahan badan hukum. Jadi anggaran dasar yang disahkan oleh pemerintah menjadi badan hukum itu namanya perkumpulan. Jadi badan koperasi ini juga badan hukum. Nah selebihnya itu namanya bukan badan hukum, dia badan usaha namanya. Jadi kalau ormas yang tidak berbadan hukum juga, itu juga bisa. Dia daftarnya di Kemendagri untuk tingkat nasional dan harus ada 25% dari seluruh wilayah baru sampai tingkat nasional. Jadi kalau kita mau tingkat nasional, ormas kita nanti mau sampai tingkat nasional, kita harus daftar di beberapa wilayah. Misalnya kita di Surabaya ada juga, kita bikin cabang di sana. Daftarkan di dinas setempat, pakai Bangpol sana, badan politik apa gitu di wilayah masing-masing di dinas politik wilayah. Nanti kalau udah 7 okupansinya, nanti 20% dari provinsi yang ada, dia bisa menjadi nasional kelasnya di Kasma ini. Kira-kira gitu kalau dia kita jadikan terdaftar di Kemendagri, ya, bisa. Kalau cuma badan hukum aja, kita langsung hari bisa daftar, tapi harus ada akte notaris. Nah sekarang ini kita udah sampai tingkat itu, sampai tingkat akte notaris. Jadi tingkatannya kita sampai akte notaris. Cuma kemarin saya konsultasi dengan beberapa notaris teman saya, yang gitu tanya, ini gimana nih kalau bisa di badan hukum bisa nggak? Ya, udah bisa, ya udah siap, udah kan udah akte notaris itu gimana? Cuma masalahnya sekarang persoalan perkumpulan itu lagi banyak sorotan sehingga Kumham sendiri sekarang tidak mudah mengeluarkan badan hukum. Nah itu persoalannya. Terus katanya ini bisa nggak kira-kira bikin? Bisa, tapi tunggu 1 atau 2 bulan. Kadang-kadang namanya itu sudah diverifikasi. Jadi kita biasanya kalau mau bikin badan hukum, kita verifikasi dulu namanya. Ada nggak nama? Jadi kalau badan hukum nama nggak boleh sama. First to file saya mengajukan duluan ke nama, ya dia dapat. Gitu. Dan nama itu nggak boleh sama dengan nama pemerintah, nggak boleh pakai badan apa. Jadi harus ada aturan juga. Nanti yang verifikasi adalah orang ahli, orang. Nah itu kalau misalnya sudah diverifikasi juga, kemarin dia udah pengalaman notaris seperti kita, bahkan sesudah diverifikasi pun dia nggak bisa dapat lagi itu pengesahan Kumhamnya karena ada masih masalah dalam sana. Sehingga ternyata badan hukum sekarang lagi bermasalah juga, badan perkumpulan terutama ya, lagi bermasalah juga. Jadi, ada perusahaan tertentu yang mereka harus selesaikan di dalam. Banyaknya orang sekarang melakukan badan hukum. Tapi terlepas dari itu semua, sekarang kita mulai masuk pada langkah kita sekarang ini. Kita sekarang ini sudah punya akte notaris, itu berarti kita sudah naik 1 tingkat persiapan kita ke badan hukum. Jadi kalaupun kita naik ke badan hukum, kemudian terdaftar juga di Kemendagri, nggak masalah, itu bisa aja, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Yang penting kita sekarang maunya kemana? Teman-teman nanti semuanya sah-sah aja, dua-duanya sah. Mau aja, mau ke badan hukum juga oke, dua-duanya juga oke, gitu ya. Tinggal tergantung kreatifnya teman-teman. Dua-duanya pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau kita dua-duanya sudah pasti kita lebih mantap. Gitu. Artinya kalau kita badan hukum, nanti ketuanya itu sudah mewakili seluruhnya, bisa dia tanda tangan di cek apa sebagai perwakilan Kasma atau badan hukum. Gitu. Nah, jadi sekarang kita sudah masuk tadi yang Pak Ketua SD bilang bahwa kita sudah rumuskan tuh akte begini, kemudian anggaran dasar yang pernah diajukan tahun 2011, ya Pak, dan ya 2011 begini, terus anggaran rumah tangganya begini. Ada tadi di pertama sudah dijabarkan, nanti bisa di-download, mungkin nanti Bang Jahir, Pak Pesama bisa atau share ya, bisa teman-teman. Mohon masukan teman-teman, karena bagaimanapun anggaran dasarnya memang disebut anggaran dasar, tapi intinya adalah pedoman dasar. Pedoman dasar buat kita berorganisasi, jangan sampai nanti kita menyimpan bom waktu, karena yang kita urus ini adalah manusia bermacam-macam keinginan dan bermacam-macam tujuan dan kepentingan, sehingga harus ada itu namanya aturan mainnya. Nah itulah anggaran dasar yang disebut aturan main. Ya, jadi kalau ada masalah ini bagaimana, kalau masalah ini semua diatur di situ, termasuk anggaran rumah tangganya.
Oleh karena itu saya ingatkan, kalau kita nanti memberikan masukan terhadap anggaran dasar, itu yang singkat-singkat aja. Sehingga kita besok-besok nggak lagi-lagi berubah AD. AD itu kalau negara itu misalnya undang-undang dasarnya. Gitu. Ini mohon maaf kepada teman-teman yang ahli hukum atau S2 dan sebenarnya bukan menjadikan berenang, tapi ini kita sama-sama buat teman-teman yang mungkin yang masih baru ya, atau yang ingin memberikan masukan supaya kita sama adu persepsi sehingga nanti depannya nggak sembarangan. Jadi anggaran dasar itu yang inti-intinya aja, gitu. Nggak usah ngacak sampai ke detail itu, nggak usah, karena nanti begitu ada perubahan, begitu ada masalah, nanti berubah lagi anggaran dasar, ini repot. Jadi kalau bisa kita sekali bikin anggaran dasar, udah nggak usah dirubah-rubah. Kayak kita bikin undang-undang dasar gitu, sekali bikin udah, nggak usah berapa lagi, gitu. Jadi harusnya seperti itu kita bikin. Jadi nanti kalau mau rubah di ART-nya, rumah tangga. Apa yang disebut rumah tangga? Rumah tangga itu adalah petunjuk pelaksanaan daripada anggaran dasar. Dia yang meluaskan lagi, misalnya disebut anggota terdiri dari anggota kehormatan dan anggota biasa. Nah di anggaran rumah tangga jelaskan lagi yang dimaksud anggota kehormatan adalah ABCD. Terus pengangkat anggota kehormatan harus ABCD. Terus memberhentikan anggota kehormatan harus ABCD, itu rumah tangganya. Rumah tangga itu artinya kayak kita punya rumah tangga, aturannya bagaimana sih rumah tangganya. Jadi detailnya itu di situ. Setelah rumah tangga itu ada lagi nanti ketetapan. Tap daripada kayak kita tap MPR lah, kita bikin lagi tap daripada ketetapan rapat atau ketetapan kongres apa yang penting. Bisa aja kita bikin, bisa ketetapan kongres harus membentuk koperasi, ini silakan saja itu dalam satu ketetapan. Ada lagi setelah ketetapan itu ada adendum atau mau bikin lagi kita nanti ke putusan ketua ini Kasma. Jadi itu kepanjangannya itu sampai 12 bisa sampai kita bisa semua berjalan sesuai dengan daripada aturan main yang ditetapkan oleh organisasi. Aturan main ini penting dibuat dari sekarang supaya jangan sampai timbul masalah yang besar. Sehingga kalau ada masalah kita cepat lihat, oh pakai aturan ini, oh jawabannya di aturan ini, oh jawaban, nah, kira-kira gitu. Ya kira-kira punya ADRT yang baik itu kira-kira begitu. Nah kemarin saya lihat di beberapa yang diajukan oleh Pak Ketua SD, yang disandingkan tadi akte dengan anggaran dasar tahun 2011 bersama dengan rumah tangga, ada perbedaan tuh, ada perbedaan. Banyak saya tantungan di sini perbedaannya. Ada perbedaan, misalnya ada keluar lagi deh. Misalnya yang saya komentarkan dulu, nah ini ya komentar saya ini di arah ART itu hari ini kita belum, menurut saya kita jangan bahas ART dulu. Menurut saya kalau silakan aja kita mantapkan dulu AD-nya, anggaran dasarnya. Perbedaan akte dengan AD yang tahun 2011, itu pertama, itu bab 2-nya menyebut kata azas, tapi di bawahnya dia nggak disebut azas, gitu. Ya. Harusnya kalau di bab ada azas, tujuan, dan azas itu apa? Tujuan apa? Kayak misalnya di akte, itu benar disebut azas dan dasar, disebut. Azas dan landasan, misalnya ya di akte yang lama disebut akte yang pertama, benar itu azas dan landasan organisasi ini adalah Pancasila, benar disebut kata azas. Nah di yang ada yang baru yang saya baca ini, dia ada kata azas tapi nggak disebut azasnya. Beberapa punya pasal azas, tapi di bawahnya organisasi ini berdasarkan Pancasila, nggak nyambung. Di pasalnya azas, di bawahnya berdasarkan. Ya harus kalau mau disebut azas ya azas. Kalau disebut dasar ya dasar. Jadi jangan sampai kita bikin pasal ada kata pasalnya tapi di bawah nggak ada substansinya gitu, nggak ada isinya gitu, nggak bisa bikin aturan hukum. Ya kalau kita buat draft legal itu ada legal drafting namanya, nggak boleh begitu. Ada azas ya itu azasnya apa? Nah, azasnya kekeluargaan, azasnya gotong royong, azasnya misalnya ada apa kemaslahatan, boleh aja kita bikin azas. Supaya azas itu nanti di pegangan kita selamanya. Kalau ada orang melanggar azas ini tuh kena. Kenapa nih? Ini azas gotong royong kok. Nah, kan gitu. Bukan komersil, bukan apa kan gitu. Ini azasnya kemaslahatan kayak gitu. Boleh-boleh aja bikin azas. Walaupun azasnya nanti tetap dasar ada Pancasila dan B. Nah, terus di yang keduanya saya lihat di B-nya tidak ada visi dan misi. Kalau bisa masukkan visinya. Misalnya visinya memelihara, menyatukan alumni 54 dengan rasa persaudaraan dan penuh kekeluargaan, misalnya itu visi. Jadi harus visioner ke depan sampai akhir zaman, itu visi nggak dirubah. Jadi visi itu harus visioner, dia harus masuk. Jadi nggak usah kita perbanyak. Kalau menurut saya ini baru pendapat saya, silakan. Hampir setiap organisasi punya visi dan misi, hampir setiap kementerian punya visi dan misi,
hampir setiap organisasi apapun bentuknya pasti punya visi dan misi. Apa itu visi dan misi? Visi itu pikiran bersama, dia filosofinya, dia menjadi apa? Visioner gitu, pandangan yang jauh ke depan, nggak bakal berubah-berubah. Itu mesti ada tuh. Saya di bawahnya saya juga paling bawah, coba paling bawah ada paling bawah saya ada saran juga tuh, ada ya visinya itu misalnya visinya saya sarankan itu bahwa kita itu ini apa memelihara, menyatukan persaudaraan dan rasa kekeluargaan alumni Makbar. Itu misinya apa? Misi itu yang dilaksanakan misalnya pendataan anggota, mengadakan acara yang berhubungan komunikatif gitu, reuni dan sebagainya. Itu misi-misinya. Beberapa misi ada 3 misi atau 4 misi dan selesai. Baru nanti kegiatannya dari misi itu diambil, sehingga kita tidak berubah-ubah lagi anggaran dasar. Kegiatan kita masukkan dalam ayat aja. Ya, misi itu yang kita lihat. Nah, terus yang di anggaran dasar yang baru juga tuh ada masalahnya dia tidak konsisten di pasal 13 ayat 1. Jadi di dalam ayat 8 dia nyebut umum anggota, tapi di pasal 13 dia nyebut cuma rapat anggota. Nggak boleh gitu kalau membuat aturan hukum, kalau udah di atasnya rapat umum anggota terus. Pakai rapat anggota itu bawahnya nanti kongres atau umbes atau apa berubah-ubah, nggak bisa begitu. Jadi interpretasi daripada satu kalimat itu akan jadi masalah buat kemudian hari. Jadi kalau kita udah pakai rapat umum anggota udah umum. Kalau mau kita ganti sekarang kongres kita ganti nih, penyimpanan dengan rapat umum jadi kongres atau mubas udah gitu, ya kan? Nggak boleh begitu. Nah terus masalah 13 ayat 2-nya juga unsur pengawas hilang. Di aktenya ada pengawas, sekarang dia diganti menjadi DPA. DPA itu kalau nggak salah singkatannya Dewan Perkembangan Perwakilan ya, perwakilan alumni. Jadi yang mengantar 82 ada 1 orang atau 3 orang atau 2 orang, ada DPR-nya lah gitu, yang bagian mengawasinya, gitu. Jadi hilang gitu. Di akte masih ada badan pengawas, di yang anggaran dasar baru nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa, boleh-boleh aja kita berubah itu semua karena ini hak daripada anggota. Atau hilang juga badan di sana pengurus menjadi badan pengurus. Artinya di akte pakai kata pengurus, di sini pakai badan pengurus. Boleh-boleh aja, teman. Ini cuma saya memberitahu ada perbedaan. Mau dituliskan ini atau tidak terserah. Ya, terus di pasal 16-nya bertentangan dengan pasal 11 ayat 18 ayat 3. Di pasal 6 itu, 18 ayat 3 itu ketua badan pengurus, ketua umum gitu ya, punya wewenang untuk mengangkat dan menjadi anggota badan pengurus dan subunit di dalam organisasi. Tapi di pasal 16 ayat 6 itu dikatakan kalau mau memberhentikan badan pengurus harus izin DPA. Itu kan nggak nyambung gitu loh kira-kira ya. Jadi nggak boleh, pasal itu nggak boleh begitu. Pasal nggak boleh ada namanya apa, jadi pertama juga bias, kemudian juga jadi apa, jadi orang banyak interpretasi jadi banyak. Kita pakai ini jadi nggak nyambung gitu ya, bertentangan gitu, pasal itu bertentangan. Boleh kalau pakai yang mana? Terus di pasal 20 juga ya ada harus melakukan rapat umum luar biasa. Sedangkan di yang lain-lainnya itu nggak dijelaskan rapat umum luar biasa itu apa gitu ya. Jadi harus ada, misalnya kita bikin PT, ada rapat umum pemegang saham. Ada juga di situ rapat umum pemegang saham luar biasa, ada dijelaskan. Yang luar biasa itu apa? Berapa jumlahnya bisa? Nah, kalau mau pakai, kalau nggak sekalian. Kalau mau pakai harus dijelaskan luar biasa itu apa? Bagaimana aturannya? Barang misalnya nggak usah pakai luar biasa juga nggak apa-apa. Misalnya bahwa si DPA ini boleh mengadakan rapat umum anggota, sudah sampai situ aja. Jadi dia berhak dalam keadaan darurat atau darurat apa. Nanti baru ada rumah tangga dijelaskan minimal suara DPA itu berapa orang kalau untuk rapat umum anggota, tinggal gitu aja. Jadi kalau pakai luar biasa juga boleh, tapi tambahkan keterangan yang dimaksud luar biasa adalah gitu. Kira-kira gitu. Ya itu saran-saran masukan saya. Mungkin ada saran dari tempat lain lagi, teman-teman lain silakan aja. Karena mari sama-sama kita buat sebuah anggaran dasar yang ringkas tapi visioner gitu. Sampai ke depan baru-baru jangan baru-baru lagi. Udah singkat padat. Tapi nanti di anggaran rumah tangganya diluasin gitu, diperluas di anggaran rumah tangga.
Jika sebenarnya kita nggak perlu lagi berubah anggaran dasar, berubah lagi rapat apa, ada kongres lagi, perubahan AD, nggak perlu lagi. Yang kayak undang-undang dasar lah itu udah berapa tahun nggak pernah berubah, amandemen baru tahun berapa itu kan gitu. Karena itu sudah memenuhi semua keinginan daripada alumni 54, kira-kira gitu. Sementara itu dulu setelah saya nanti mungkin ada yang bertanya atau kita diskusi ya sama-sama kita sharing ya. Baik dulu Pak Ketua SC. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Ruli atas masukan-masukannya. Sengaja kami menyandingkan antara akte pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini adalah hasil sosialisasi masukan-masukan dari angkatan 8 berapa Bang Jai waktu itu? 89. Bukan, itu yang 2011 punya ya. 2011. Kita coba mengadopsi ini dan kita coba menyandingkan dengan akte pendirian. Jadi pertemuan siang ini tidak mengambil keputusan tapi lebih kepada brainstorming untuk memantapkan anggaran dasar yang akan kita buat. Dan kita selaku steering committee sudah mengadopsi anggaran dasar yang dibuat oleh teman-teman alumni sebelumnya bahwa ini sudah dibuat dan sudah mulai mau dipublish saat itu ya, tapi saat itu kan kita membuat satu yang namanya akte pendirian. Jadi kita tidak boleh lari dari akte pendirian yang sudah disahkan oleh notaris, tinggal pendaftarannya tadi yang disampaikan oleh Bang Ruli, apakah kita mau ke Kemendagri atau kita mau pendaftarannya di Provinsi DKI, itu yang sangat penting. Jadi yang perlu dikembangkan adalah dari akte pendirian itu mulai dari bagaimana sih keanggotaan, bagaimana kepengurusan itu sendiri, bagaimana kedudukan Dewan Pengawas, bagaimana sistem pemilihan, bagaimana sistem perwakilan yang ada di Kasma 54 itu, karena tidak mudah dengan alumni yang jumlahnya dari tahun 1982 sampai dengan 2020 nanti itu kita akan menjadi kesulitan karena tidak semua orang itu mempunyai hak memilih, tapi diatur di dalam akte pendirian maupun di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Inilah yang menjadi pemikiran kita bersama dengan pola-pola beberapa orang yang nanti akan menjadi perwakilan pada saat kita mengadakan satu rapat anggota atau kongres atau apapun namanya, kita sudah bisa memutuskan perwakilan per alumni, per angkatan itu komposisinya yang perlu menjadi kesepakatan. Jadi pertemuan hari ini adalah hanya meminta masukan-masukan, baik itu nanti yang live streaming itu bisa menyampaikan secara email atau secara WhatsApp group disampaikan kepada ketua umum ataupun nanti disampaikan ke OC sendiri juga nggak masalah. Ini yang sangat penting. Jadi proses pembahasan siang ini adalah hanya meminta masukan-masukan dari seluruh teman-teman alumni 54, baik yang melihat secara langsung maupun nanti secara ulang itu bisa menyampaikan masukan-masukannya. Jadi kita proses pembahasannya masih ada waktu yang cukup ya. Mudah-mudahan sampai akhir November itu anggaran dasar yang final itu bisa kita sampaikan, kita bisa sosialisasikan, dan Desember sebelum tanggal 31 kita sudah mempunyai ketua umum yang baru. Amin. Dan tadi masukan-masukan juga dari Bang Ruli itu sangat penting sekali, bagaimana perkumpulan itu mempunyai visi dan misinya, ini yang kita buat bersama. Dan kami dari steering committee dan mungkin dari teman-teman pengurus Kasma yang masih ada, jadi sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa pengurus Kasma sampai hari ini masih tetap ada. Jadi ini adalah bentukan dari pengurus Kasma, steering committee maupun organizing committee bekerja gitu. Ini harus satu pemahaman yang sama. Jadi sebelum lebih lanjut lagi mungkin dari Bang Charlie atau yang lain, silakan Bang Charlie, ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Lanjut aja. Bang Jeki. Bang Jeki itu silakan.
saya kira dalam proses pembuatan anggaran dasar ini dari Ketua SC Bang Budi, saran saya dibuat sesederhana mungkin dan sesegera mungkin lah ya, dengan waktu yang ada, sehingga di 2021 itu kita sudah bisa menentukan ketua yang mempunyai legitimate yang kuat. Dan saya berharap terutama OC ya teman-teman yang ditunjuk lah untuk boleh mengelola pembentukan pemilihan ketua ini bisa bergerak lebih cepat. Karena kalau tidak, kita akan kehabisan waktu. Mengacu pada tadi penyederhanaan anggaran dasar yang berkaitan pada tahun 2011 dan sudah terbentuk, saya kira baik sekali dengan waktu yang ada ini kita sahkan, lalu dengan sesegera mungkin kita bisa melibatkan terutama perwakilan angkatan. Di dalam setiap sosialisasi seharusnya kita melibatkan sebanyak mungkin setiap angkatan. Dan saya secara sebagai wakil ketua selama ini melihat bahwa setiap pertemuan-pertemuan yang kita lakukan itu tidak cukup mewakili semua. Saya berharap di kemudian hari dengan adanya pembahasan anggaran ini, OC bisa lebih bergerak lebih baik lagi, sehingga dalam setiap pertemuan-pertemuan ini bisa diwakili oleh sebanyak mungkin anggota. Sehingga ketika kita memilih ketua, itu betul-betul memiliki legitimasi yang kuat dari seluruh angkatan. Saya berharap dengan pertemuan yang sesingkat-singkatnya ini kita bisa mengeluarkan sebuah anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang kuat, seperti arahan dari Wakil Ketua SC tadi, Bang Budi, supaya kita tidak merubah-rubah setiap tahun atau per 2 tahun. Kita tidak perlu merubah-rubah, dan saya kira dalam pertemuan ini mestinya sudah bisa disepakati karena SD bagaimana akan selanjutnya. Kalau memang ini harus ditindaklanjuti lebih cepat lagi, supaya sesegera mungkin ketua itu bisa disahkan. Sehingga kita memasuki 2021 dengan hanya mungkin sebulan setengah lagi. Bulan Desember biasanya sudah mulai banyak libur-libur, dan ya waktu kita cuma singkat. Saya berharap arahan dari SC dapat memberikan legitimasi yang kuat supaya bisa dapat menentukan atau menetapkan ketua. Saya kira dari saya saja. Baik, terima kasih Bang Deki. Silakan Bang Dahir, kalau ada yang ingin disampaikan. Jadi kita masih meminta masukan terhadap anggaran dasar yang kita adopsi dari angkatan sebelumnya ya, karena ini kan kita menerima masukan-masukan hasil sosialisasi yang coba kita adopsi, kita sandingkan dengan akte pendirian. Jadi kita tidak boleh lari dari akte pendirian. Jadi silakan teman-teman nanti sebagai gambarannya adalah tetap berpegang kepada akte pendirian. Silakan Bang Jaya. Baik, terima kasih. Saya ini luar biasa ya, karena sejak saya 2009 kita hampir tidak pernah menyentuh hal-hal yang memang sangat mendasar tentunya. Jadi saya terima kasih kepada Bang Helmi yang sudah jeli ya. Saya malah tidak sedetail itu, memang terjadi tumpang tindih aturan yang memang ya kita bersyukur di dalam periode itu tidak terjadi sesuatu yang kita tidak harapkan. Namun karena ini terus berkembang, saya rasa ini bisa menjadi sebuah legacy ya, bahwa minimal sudah ada landasan kuat di Kasmas. Setelah itu kita tetapkan pengurus yang definitif, bahwa kami dari pengurus yang lama, saya secara pribadi pasti akan mendukung siapapun yang menjadi ketua umum untuk bisa terus kita dorong lembaga ini menjadi lembaga yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, memang perlu ada keterlibatan. Ini forum yang menurut saya ini
momentum pandemi ini justru akan lebih bagus karena nggak gampang juga ngumpulin ribuan orang. Walaupun secara fisik nggak kelihatan, tapi sebetulnya dia tahu bahwa ada anggaran dasar, sudah pernah ada sosialisasi, paling tidak juga mengenal siapa orang-orang yang selama ini mungkin cuma mengenal namanya doang, Bang Helmi yang mana sekarang kawan. Dulu kan nggak mungkin juga kita kumpulin 1.000 orang di satu tempat. Kita waktu reuni aja paling banyak 700, 800. Belum lagi ada di luar kota, mungkin ada di luar negeri dan sebagainya. Nah jadi saya bersyukur sekali bahwa steering komite dengan waktu yang disiapkan sudah mampu menyajikan bandingan-bandingan aturan sehingga mudah-mudahan ini anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang nanti akan kita ketok palu pada saat rapat anggota atau kongres namanya, itu bisa menjadi legitimate. Hanya perlu memang menurut saya nanti OC bisa lebih memastikan karena aturannya udah ada, tinggal OC jalannya sebetulnya kan. Landasannya udah ada, kesepakatan anggaran dasar sudah ditetapkan. Nah ini nanti bisa dijadikan landasan untuk melakukan kegiatan operasional baik penetapan pengesahan anggaran dasar, lakukan voting pengurus kepengurusan, termasuk juga saya mohon juga kepada steering komite melalui forum ini ada rekomendasi-rekomendasi supaya pengurus yang ke depan ini jangan dikasih cek kosong. Paling nggak 4 tahun atau berapa tahun, Bang Ruli, ini di dalam anggaran dasar itu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun ya? Saya 3 tahun ya? Di akte 3. Tapi nanti hasil. Nah, tinggal kita mau, teman-teman maunya 3 tahun, apa mau dirubah 4 tahun? Enggak. Tapi mungkin jangan 2 tahun ya, cepetan ya. Atau nanti berapa kali pengangkatan Atau lagi. Jadi ya? ini sangat, karena ini rumah kita, ya kita aturlah rumah kita dengan sebaik-baiknya. Jangan menjerat diri kita dengan aturan yang terlalu bikin kita susah. Contohnya ngumpulin semua alumni emang gampang gitu. Nah ini perlu disepakati apakah ada sistem perwakilan. Ini juga bagian yang penting. Jangan sampai kita pengen legitimasi semua kumpul, tapi nggak realistis. Akhirnya nggak bisa mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Nah itulah yang dimaksudkan sehingga steering komite menyampaikan ini loh landasan aturan. Nah nanti siapapun yang menjalankan, yang pada saat melakukan rapat anggota melalui online ini bisa mengambil sebuah keputusan. Hanya tinggal mungkin karena kan ada di mana-mana. Ini perhatian juga kepada OC gimana mekanisme votingnya nanti yang harus disepakati. Apakah pakai sistem dikasih range batas waktu kan nggak mungkin live kan kalau vote live kan nggak tahu orangnya apa dia alumni atau bukan alumni. Nah apakah dia layak sebagai anggota peserta rapat anggota juga. Nah, ini juga kepada OC ini nanti coba diperhatikan atau kita buat range batas waktu tertentu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, misalnya seminggu atau 2 minggu, lakukanlah vote, masukkan. Jadi kesempatan kepada kawan-kawan yang di sini, silakan. Misalkan, oh saya mau masukin apa, silakan masuk. Toh ini masih draft. Misalkan di antara ini ada yang kepengen apa sesuatu yang belum kita pikirkan, silakan. Nanti tim SC akan mengumpulkan sehingga diakomodir gitu. Jadi kawan-kawan semua yang ada nonton di Facebook maupun yang kebetulan live belum terlalu banyak ini, nggak apa-apa. Ini boleh memasukkan usulan. Usulannya boleh dikirim melalui WA, boleh melalui email, monggo. Nanti dari situ dikumpulkan kepada steering komite, nanti steering komite akan mengemas, menyempurnakan anggaran dasar, anggaran matanya yang tadi sudah dibuat. Nah itu mungkin kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan keterlibatan Anda dalam pertemuan hari ini bisa memperkaya, minimal tahulah bahwa kita punya landasan, dan jika ada keinginan, sampaikan. Mungkin apapun, karena ini rumah-rumah kita, yang atur kita, hanya perlu kesepakatan bersama, itu aja. Jadi nggak bisa maunya kita mau tentuin sendiri, nggak bisa. Itu harus ada mekanisme yang sudah diatur di anggaran rumah tangga tadi, misalkan pengambilan keputusan dan sebagainya. Nah berikutnya, mungkin kawan-kawan yang mengikuti siaran ini atau mendengar pembahasan ini, nanti setelah ini bahan-bahan yang kemarin OC telah melakukan webinar selama kesediaan periode itu akan dihimpun oleh steering committee, mana yang diambil dimasukkan. Jadi bahan-bahan itu nggak mubazir ya. Jadi kawan-kawan yang berdiskusi sudah sampai 1 bulan ya Pak Taufik ya. Nah itu nanti dikompilasi diserahkan kepada SC, mungkin ada yang bisa dimasukkan atau mungkin relevan atau tidak relevan. Nah nantinya akan disempurnakan. Mungkin itu tambahnya Pak Helmi sebagai Ketua Steering Committee. Saya yakin dengan semangat walaupun masih pandemi ini luar biasa kawan-kawan kita ini senior-senior semua nih 82, 83, 84. Jadi saya rasa Anda yang masih yang lebih muda harusnya bisa. Ayo sama-sama kita dukung program IKASMA ini menjadi rumah besar kita. Demikian, mohon maaf, terima kasih, assalamualaikum. Terima kasih Pak Jahir. Jadi perlu
satu kesepakatan adalah bahwa IKASMA itu memang sudah ada sudah lama, tetapi mempunyai akte pendirian itu Januari 2019. Ini yang perlu menyamakan persepsi. Jadi untuk di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, sejarah IKASMA itu nanti akan masuk di dalam itu. Ini yang perlu satu kesepakatan. Yang kedua adalah akte pendirian itu menjadi acuan teman-teman seluruhnya. Jadi kita tidak boleh menyimpan dari akte pendirian yang sudah disahkan oleh notaris, tinggal kita membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya ini untuk kita daftarkan kepada instansi yang memang berwenang untuk mengesahkan pendaftaran kita selaku perkumpulan. Itu yang sangat penting. Jadi kita tidak membahas akte pendirian, tapi kita memberikan masukan kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi anggaran rumah tangga yang kita sandingkan adalah hasil sosialisasi, plug tidak kita kurangi, tidak kita tambah, baik titik komanya. Jadi disinilah keterbukaan steering committee kepada teman-teman alumni, silakan memberikan masukan. Tadi apa yang disampaikan oleh Bang Jahir, bagaimana sistem pemilihannya nanti, bagaimana sistem perwakilannya nanti. Kalau kita perwakilan itu di dalam anggaran dasar maupun di dalam anggaran rumah tangga itu nanti akan kita adopsi, akan kita masukkan semuanya. Sehingga tidak ada teman yang tidak terwakili. Itu yang sangat penting sekali. Memang kelihatannya mudah kita melihat anggaran dasar, tapi ada sisi-sisi politis yang nanti jangan sampai kebersamaan dan silaturahim kita itu pecah hanya gara-gara kita menyusun anggaran dasar. Itu yang sangat penting sekali. Karena nanti di dalam anggaran dasar maupun di dalam anggaran rumah tangga, kita akan rigid. Apa sih sebenarnya visi misinya IKASMA 54? Ngapain sih bikin perkumpulan seperti ini? Kira-kira ada menguntungkan nggak sih buat alumninya? Kalau nggak ada menguntungkan, ngapain kita harus masuk menjadi alumni IKASMA? Ini yang sangat penting. Jadi ini adalah dari kita untuk kita yang ngatur sendiri. Kita mau seperti apa gitu. Jadi tadi juga sudah dibahas masukan-masukan mengenai tidak adanya masuk dewan pengawas tidak sesuai dengan akte pendirian. Nah ini yang sangat penting gitu. Jadi kalau kita berbicara masalah hukum, karena saya bukan orang hukumnya, tapi kalau untuk melihat produk-produk hukum, saya salah satu pelaku yang ikut di dalamnya. Itu aja perbedaannya. Jadi saya berharap ke teman-teman, baik yang secara live maupun yang secara streaming, itu berharap bisa memberikan masukan lah. Jadi masukan dari teman-teman sangat penting sekali. Jadi apapun masukan teman-teman akan kita adopsi, akan kita tampilkan pada saat kita mengadakan kegiatan-kegiatan untuk membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi apa yang disampaikan Bang Jahir, kami berharap OC untuk segera berkoordinasi dengan SC juga bagaimana proses kita untuk menyamakan persepsi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga agar segera kita bisa memilih ketua dan wakil ketua serta pengurus IKASMA 2021 sampai dengan 2023 yang pertama kali kita pilih. Soal masa waktu itu tergantung kita nanti kesepakatan. Kita tidak melanggar anggaran akte pendirian, tetapi kita mempunyai kesepakatan kenapa kita harus bikin 3 tahun, kenapa kita harus bikin 5 tahun. Ada proses yang nanti yang menjadi catatan kita pada saat proses pendaftaran itu biasanya ditanyakan. Ini sekali lagi kita berharap teman-teman yang menyaksikan secara live streaming itu bisa memberikan masukan-masukan. Jadi di dalam akte pendirian itu sudah sangat jelas sekali apa tujuan perkumpulan, apa yang didapat dari kita mengikuti perkumpulan, bagaimana perkumpulan itu bisa berjalan, bagaimana aset yang ada di perkumpulan itu. Jadi makin jelas kita untuk berkumpul bersama, salah satunya adalah mencari jalan yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan teman-teman, terutama alumni 54. Mungkin tambahan sedikit ada dari Bang Charlie, silakan ada yang mau disampaikan. Singkat. Singkat kata saja bahwa kalau apa yang sudah kita rancang dari awal itu baik, insya Allah semuanya juga akan baik di depannya. Amin. Yang kita harapkan adalah keaktifan daripada para alumni itu sendiri untuk bisa memberikan kontribusinya, masukan dalam hal apa yang terbaik buat kita, karena ini akan jadi acuan
visi dan misi daripada IKASMA 54. Nah, itu yang terpenting buat kita, jangan sampai nanti kita semua terjebak dengan aturan-aturan yang ngejelimet, ya. Jadi dibuat singkat, sederhana, dan kita akan selalu menggunakan kerangka tersebut di mana yang mengatur kebersamaan kita. Karena memang usulan boleh kita ajukan, gitu kan? Kita boleh mau apa aja, tapi bukan berarti egonya kita yang kita dahulukan, tapi lebih kepada kepentingan bersama. Singkat kata aja dari saya itu saja. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bang. Tapi kira-kira Bang Ruli masih ada? Paling itu saya ingatkan aja kalau nanti ini berjalan dalam anggaran dasar juga dinyatakan atau bahwasanya organisasi itu boleh dibuat 3 orang aja bisa jadi anggaran dasar dan sebagainya. Jadi kalau memangnya udah kita undang terus sedikit atau tidak ada responnya seadanya, putuskan kalau nggak jalan organisasi. Gitu ya. Jadi tapi tidak ada tempo waktu dalam akte dinyatakan kan 21 hari ditunggu, diingatkan lagi. Tapi kalau selama 21 mereka tidak respon lagi, berarti mereka setuju. Jadi kita ambil keputusan. Itu harus yang kita pahami ke teman-teman semua. Jadi kalau nanti dari SC dan OC mengambil satu keputusan tentang kriteria daripada pemilihan ketua sampai pendapatan ketua, itu ya harus bisa terima kalau mereka ternyata tidak aktif. Itu semua saya inginkan. Nah, kalau mau aktif dari sekarang juga harus aktif. Karena itu ada ketentuannya begitu. Dan saya ingin mengingatkan, kalau pertama kali diundang tidak mencapai quorum, kemudian setelah 21 hari terus ditunggu tuh, 21 hari diundang lagi. Setelah 21 hari itu 14 hari sebelumnya sudah kita undang lagi. Setelah 14 hari dia tidak hadir lagi, yang ada aja itu ada 2/3 dari suara itu nyatakan sah. Karena dia namanya sudah, karena harus begitu, organisasi begitu. Karena kerja organisasi yang gitu. Nah itu harus klausul itu sudah ditulis memang sudah ada sih, diatur sudah ada, cuma sudah ada pertentangan sedikit aja. Kita harus diperbaiki. Jadi kira-kira mekanisme sebenarnya intinya SC sudah siap. Kalau saya nanti yang dikira oleh ketua SC bilang itu sudah siap. Tinggal SC menyiapkan kriteria daripada yang mau kita cari apa. Kajian misalnya boleh alumni itu yang ada berapa atau akan berapa aja boleh misalnya, terus maka dia harus tidak boleh terkena pidana atau saja ulangan juga kan, ada 5 tahun atau dia selama ini aktif harus aktif di IKASMA atau di angkatan atau dibimbing oleh minimal 10 orang angkatan dia. Jadi kita ada ketentuan kita bikin. Kalau di perusahaan tuh kalau mau ikut dalam ada ISO-nya gitu Pak Ketua SD. ISO berapa dia punya, ISO sekian, boleh ikut. Kalau ada jangan ikut, gitu percuma gitu. Ya kalau kita di DPR itu ada yang S1 apa kita mungkin nggak perlu seperti itu, tapi apa nih supaya kita dapat benar-benar ketua yang bukan hanya legitimate tapi kualitas, ya kualitas. Gitu. Atau nanti bisa juga saran Pak Ketua SC kemarin itu kita bentuk itu juga pematur aja misalnya, kita tetapkan satu set terus ini ketua ini, nah, kita bisa juga begitu. Tinggal disahkan. Saya rasa itu aja yang penting kesepakatan. Kita sudah demokrasi nih, kita sudah lepaskan ke floor. Kita sudah jalankan semua aturan yang apa. Nah, tinggal terserah anggota. Kalau anggota percaya sama kita teruskan. Jadi tidak harus kita deadlock, tidak harus waktu nggak jalan. Dan ini juga berapa aja nanti dengan aturan yang ada, mekanisme yang ada kita jalan. Dan itu legitim. Itu saya rasa gitu. Baik, terima kasih Bang Ruli. Jadi silakan yang di virtual ya. Mbak Nisma, kira-kira ada yang mau disampaikan? Silakan. Bu Dokter. Bu Dokter, silakan Bu Dokter. Bu Nisma. Bu Dokter 3M dong. Pakai masker. Iya. Belum aku itu. Bu Nisma, ada yang mau disampaikan kira-kira Bu Dokter? Ditutup mandiri. Untuk mandiri. Itu mewar itu, ada mewar. Mewar ada yang mau disampaikan? Pak Jardi itu kayak ngomong sambil nunggu. Rita Siti Hajar, silakan. Mbak Rita nyimak aja katanya kok. Angkatan 94. 94. Mbak Rita silakan. Mewar 84, silakan. Nisma 85 ya. Jadi tadi apa yang disampaikan, jadi sebelum teman-teman yang di virtual itu menyampaikan, jadi perlu memang agak berat ya menyusun yang namanya kalau sudah mulai ke kriteria ini yang
perdebatan yang akan panjang. Pertama, kita membutuhkan sosok seperti apa sih, ini yang menjadi perdebatan nantinya di dalam kita menyusun anggaran dasar. Kedua, di dalam kita menentukan bagaimana sih sistem perwakilan yang akan kita lakukan. Ini juga nggak sembarangan gitu. Kalau 1/5-nya dari 5.000 aja itu kurang lebih sudah 250 orang. Itu tidak hal yang tidak mungkin kita bisa mengumpulkan 250 orang, baik di offline maupun di dalam virtual, itu menjadi satu kesulitan. Inilah mungkin nanti masukan, dan ini tugas berat yang akan dibuat satu rumusan oleh steering committee, bagaimana sistem perwakilan itu yang tidak merugikan semuanya. Jadi perangkatan itu bisa masuk di dalam seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di IKASMA. Yang terpenting adalah pada saat kita menentukan kepengurusan, baik di dalam proses pengurus yang baru saat ini maupun pada saat-saat yang akan datang, itu yang sangat penting sekali. Dan tidak mudah juga menentukan bagaimana sih sistem voting yang akan kita lakukan, karena kita di negara kita sendiri sistem pemilunya seperti ini gitu. Jadi belum pernah kita merasakan seperti di Amerika, by email itu bisa menentukan jumlah suara, tapi tidak menentukan siapa pemenangnya. Ini yang sangat berbeda. Jadi mungkin nanti bisa kita gunakan, kalau tidak hadir di dalam ini, kita hanya urun rembuk pendapat-pendapat aja. Jadi kita bisa menentukan bagaimana sistem voting yang akan kita lakukan. Itu juga menjadi satu pemikiran bagi teman-teman di dalam menyusun anggaran dasar. Dan yang paling terpenting adalah akte pendirian itu yang menjadi acuan. Jadi akte pendirian dan undang-undang ormas perubahannya yang sudah disampaikan tadi oleh Bang Ruli itu sangat penting sekali, karena kita tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah yang ada di dalam undang-undang organisasi kemasyarakatan, itu yang sangat penting sekali. Dan perkumpulan itu salah satunya termasuk di dalam. Jadi kami masih menunggu mungkin sampai 10 hari ke depan aja Pak Ruli ya. 10 hari ke depan kita masih menunggu. Sebelum akhir November kita mungkin sudah bisa membuat draft finalnya yang akan kita sosialisasikan, dan kita bisa menentukan waktu. Nanti mudah-mudahan kalau kita sudah menentukan waktu rapat anggota atau rapat kongresnya, kami berharap OC itu sudah harus bersiap-siap, dan kita tetap melakukannya secara virtual, walaupun fisik nanti juga secara offline-nya kita hadir, tetap kita menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Bang Syair. Jadi nanti kita akan membahas bersama-sama pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebelum kita menentukan umum dengan persyaratan-persyaratan yang kita sepakati bersama. Jadi yang paling terpenting adalah mungkin yang hanya bisa mendaftar adalah hanya alumni SMA 54. Jadi kalau dia alumni SMA 53 nggak bisa mendaftar di sini. Ya, apalagi tetangganya 54 gitu ya. Jadi yang bisa mendaftar adalah alumni SMA 54. Itu aja mungkin persyaratan yang paling terpenting. Kita tidak membutuhkan dia itu, yang penting dia tamat SMA 54. Tidak harus tamat S1, S2, S3, itu tidak terpenting. Ini nggak perlu. Jadi yang terpenting adalah itu persyaratan yang utama. Jadi kita tidak memilih-milih, oh dia sudah S2, oh dia sudah S3, tidak. Yang penting dia persyaratannya lulus di SMA 54. Pernah duduk di kursi 54 gitu ya? Jadi silakan teman-teman, ada Mas Fajar Ahmad, silakan ada yang mau disampaikan kira-kira. Kita hanya urun rembuk aja ini, jadi belum membahas anggaran dasar. Jadi kami yang ditugaskan oleh IKASMA selaku steering committee itu mencoba menyandingkan antara akte pendirian dengan anggaran dasar yang sudah dibuat cukup lama. Jadi kami menghargai pendapat para alumni yang sudah menyusun anggaran dasar itu, mudah-mudahan tidak jauh dari akte pendirian. Silakan kalau teman-teman ada yang ingin menyampaikan yang di virtual, ada Mas Yon, Mas Yon atau Mas Yon ini? Mas Yon. Ada Mas Fajar. Ada Mas Fajar, silakan.
Silakan Mas dibuka ininya mikrofonnya. Jangan mute ya. Silakan. Di sana tuh. Di sana. Di dia. Mungkin sambil menunggu kawan-kawan, Ketua, Silakan Bang Dery. mungkin saya mengusulkan setelah pertemuan hari ini draft. Kira-kira draft itu kapan bisa dikirim ke seluruh alumni? Draft rancangan untuk pembahasan. Setelah kita susun kan nanti kan ada kameranya Pak ya? kita mesti sampaikan ke seluruh alumni. Itu 5 juta oke lah. Saya. Jadi draft yang sekarang ada yang kita tampilkan pada hari ini, draft yang disampaikan kepada seluruh alumni Nambah-nambah untuk kita anggaran. masukkan. Setelah itu nanti diolah oleh steering committee, Ya. baru kita sampaikan draft itu. Oke, jadi ini draft awal, kemudian Awal. disampaikan mereka mau usulan. Final ya. Masih rancangan yang berproses, masih proses pembahasan. Oke, artinya teman-teman masih punya kesempatan kalau memang mau yang diakomodir masih bisa. Ya. 10 hari itu tadi ya. Ya. 10 hari itu. Final. Jadi ini usulan yang kita akomodir dari teman-teman angkatan yang pernah membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, berharap menyesuaikan dengan akte pendirian gitu. Jadi steering committee bukannya tidak mau melakukan, tapi kita juga sudah membuat satu draft, terutama yang menyangkut syarat calon, terus pemilihan sistem yang apa yang akan kita pakai kalau voting, kalau nanti formatur seperti apa. Jadi itu yang kami coba. Masih 86. Nanti akan kita sampaikan. Masih Silakan Mas Yon, kalau ada yang mau disampaikan, sebutkan angkatannya. 86 ya. Gimana Bang Mandiri aman ya? Silakan Mas Yon. Mas Yon? Di unmute dulu. Ya, Unmute dulu Mas Yan. mic-nya. Masih itu dia. Mas Yon, mic-nya belum dibuka. Lagi di jalan. Dia masih cari-cari mana yang mau dibuka. Iya, iya. Mic-nya masih pada ditutup. Nanti keluar. Izin Pak Ketua. Silakan. Saya mau memberikan sedikit saran saja buat nanti rekan-rekan yang Aneh pada mah. saatnya nanti akan bergabung memberikan usulan dan saran-saran. Pasti ini kan kita berproses berdasarkan waktu ya, selama waktu yang sudah diberikan batasan tadi itu sebelum draft finalnya diberikan kepada forum. Nah, pada saat mana teman-teman mungkin baru bergabung, ya, pada saat itu ada baiknya saran dari saya untuk mereview pembicaraan diskusi yang sebelum-sebelumnya supaya kita tidak tiba-tiba mengulang yang sebelumnya, gitu. Karena ini kan seperti tadi Pak Ketua sampaikan bahwa forum kita ini 5% saja dari 5.000 orang alumni nggak mungkin mengakomodir itu semua, baik secara virtual maupun secara tetap langsung, ya kan? Nah, jadi ada baiknya seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman tiba-tiba itu memberikan satu bahan, mengusul pada itu kita sudah akhirnya kan kita mundur lagi. Soalnya ini kan kita berjalan waktu, prosesnya kan berdasarkan waktu ya. Jadi selama 10 hari itu bisa saja tiba-tiba teman-teman, wah saya punya bahan ini. Nah itu yang harus mungkin teman-teman dari OSI bisa bantu juga untuk memberikan semua diskusi kita ini di recording kan ya. Jadi bisa dilihat di hasil rekaman itu sendiri. Gitu. Ya, saya rasa dari saya itu aja Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Charlie. Jadi kita tetap merecord. Jadi ada simpanan. Silakan Mas Yon mau bicara. Ya, pas saja Om, pas. Pas. Ya, audien aja. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Lagi di tempat lain nih. Makin muda aja penting. Mbak Nisma? Fajar? Ya, Assalamualaikum. Gimana Bu Dokter? Aman Ibu? Aman, terkendali, repot sama ini pertemuan aja. Masih Jaga kesehatan Bu Dokter. Ya, terima kasih Kak Zahir, kakak-kakak semuanya. Saya Nisma Hidin dari Angkatan 86. Terus terang saya baru 2 kali ini ya, Kak Zahir ya, saya hadir.
Dan saya mendapat undangan dari Mas Zahir itu hari ini adalah pembahasan draft ADART. Namun mungkin saya tidak bisa berpanjang lebar untuk karena saya juga belum membaca ADART-nya. Namun barangkali karena memang sudah menyusun ADART, barangkali mungkin saya bisa lihat baru kita bisa menyampaikan usulan-usulan barangkali. Saya akan menyampaikan juga ini kepada mungkin koordinator Angkatan 86 yang memang sudah tercantum namanya sebagai koordinator. Makanya saya mewakili Angkatan 86 saja, Kak. Dan barangkali juga ADART-nya nggak usah terlalu rumit, yang simple, karena ini adalah forum alumni ya, jadi sifatnya lebih ADART-nya itu down to earth lah ya, begitu. Makasih Kak. Saya hanya mengikuti dulu ya. Jangan sampai udah terlanjur ngomong jauh, terus nggak taunya nyimpang kemana-mana sayanya. Ya, terima kasih. Baru dimulai kok, Nggak kok, Bu Dokter aman kok, aman. Oke, yang lain silakan. Mas Yun, ada yang mau ditambahkan lagi? Oh, tadi udah minta pas ya. Fajar? Ada Mewar, ada Erwin siapa ya? Rita. Oh, Rita ya, Rita 94. Rita Fajar, Siti Hajar. Rita Siti Hajar. Baik, mungkin Pak Ketua mau info nih, udah jam 3 kurang 10, jam berapa kita closing ininya? Tapi ini kan nanti kita rekam ya. Nanti setelah ini kita naikin di YouTube. Saya rasa kalau di YouTube itu yang live lihat bisa di atas 1.000 orang. Baik, Bu Dokter, jadi seharusnya anggaran dasar itu nggak boleh lagi dari akte pendirian. Akte pendirian itu udah paling ringkes sekali gitu. Jadi nggak ada kesulitan gitu. Jadi jelas tujuan perkumpulan itu apa. Anggaran dasar yang coba kami sandingkan adalah usulan dari tahun 2011. Jadi klaim bahwa itu sudah ada, itu kami di steering committee mengadopsi aja. Jadi belum kita membahas, dan ini menjadi catatan bagi kami bahwa anggaran dasar itu pernah ada, tetapi harus menyesuaikan dengan akte pendirian yang sudah cukup ringkes dan sudah paling gampang sekali. Jadi kalau baca akte pendirian, kayaknya udah bisa ditentukan calonnya seperti apa sih, gitu. Jadi sekali lagi perkumpulannya juga sudah jelas nanti maksud dan tujuan. Mungkin di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita akan memasukkan hanya visi dan misi. Terus peran serta pengawas, atau nanti kita rubah namanya sebagai pembina. Jadi pengawas itu bukan mengawasi ketua umum alumni itu sendiri, tetapi ketua pengawas itu, atau kita rubah namanya nanti, dia adalah yang memberikan support kegiatan-kegiatan maupun support dana. Jadi nanti IKASMA itu yang paling terpenting adalah di posisi dewan pembinanya atau dewan pengawasnya. Karena kalau dewan pengawasnya itu wajib hukumnya itu memberikan dukungan kegiatan-kegiatan yang ada di IKASMA. Jadi IKASMA sudah tidak pusing lagi. Jadi kalau dari 5.000 angkatan kita bisa merekrut aja sekitar 200 atau 500 orang dewan pengawas, dewan pembina, kegiatan IKASMA akan berjalan dengan baik. Mungkin itu aja, Bu. Jadi kami di steering committee masih menunggu masukan-masukan yang sampai batas waktu 10 hari dari sekarang, kurang lebih sekitar tanggal 24 nanti kita terima masukan, dan akhir November kita sudah bisa menjadikan draft final itu yang sudah menjadi masukan yang tidak lari dari akte pendirian. Mungkin itu aja Bang Zahir. Jadi bisa kita tutup. Kalau masih ada closing dari Ketua Umum, silakan yang perlu disampaikan. Dari kami dari komite cukup ya, Bang Ruli, Bang Jatri. Dari OC, kira-kira ada yang mau disampaikan, silakan dari OC. Dari OC dulu. Dari OC berharap Ketua Umum Ketua OC itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita coba laksanakan. Silakan Wakil Ketua. Saya kira dengan pertemuan hari ini tidak ada alasan lagi untuk kita menunda, terutama untuk OC dan saya sebagai wakil ketua, dan tidak kebetulan ada sekretaris di sini. Saya kira OC yang harus
harus lebih bersegera untuk bisa menafsirkan apa yang diputuskan oleh SC, diarahkan oleh SC, dan himbauan kami dari OC dalam sesegera mungkin ini, kalau bisa SC sudah bisa menetapkan kira-kira calon-calonnya, lalu dalam waktu 10 hari ini juga bersamaan dengan akan memberikan sosialisasi. Kira-kira bagaimana teknis untuk pemilihan itu segera. Saya berharap kalau bisa dalam tahun 2020 ini sudah mengkerucut sehingga di 2021 sudah langsung tinggal pengesahan. Dan waktu saya kira tidak banyak. Saya berharap SC bisa lebih dipercepat lagi supaya ya harapan-harapan ke depan ketua supaya segera terpilih, dan harapan kami di 2020 ini sudah mengkerucut, sudah ada orang-orang yang bisa ditetapkan atau dipilih, dan perwakilan-perwakilan alumni sudah bisa ditetapkan sehingga tidak berlama-lama lagi, karena di bulan Desember kelihatannya itu akan lebih sedikit orang yang akan terlibat. Itu pemikiran kami. Oleh karenanya di SC dengan waktu yang sesingkat-singkatnya kami harap bisa lebih menetapkan lebih rinci lagi sehingga kami dari OC bisa segera menafsirkan atau lalu melaksanakan apa yang sudah diputuskan bersama. Saya kira itu saja. Dan yang terakhir, sedapat mungkin semua yang kita bicarakan ini seperti arahan dari SC tadi, Bang Charlie, semua yang kita bicarakan sedapat mungkin bisa terekam sehingga usulan-usulan dari anggota-anggota itu tidak tumpang tindih. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Jeki. Silakan Bang Jair sekalian menutup kegiatan kita siang ini. Silakan Mas Jair. Baik, terima kasih Bang Helmi sebagai Ketua Steering Komite. Terima kasih Bang Jeki dan Pak Taufik, unsur Organizing Komite. Kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita bisa menyajikan progres yang dilakukan oleh Steering Komite, dan diingatkan lagi bahwa tadi dikatakan 10 hari setelah hari ini, mudah-mudahan ada masukan-masukan yang bisa disampaikan, karena insya Allah setelah hari ini, setelah nanti ini di-record mungkin perlu beberapa jam ya, karena dia mesti download. Mungkin nanti malam kita bisa naikkan di seluruh jaringan media sosial IKASMA, sehingga kawan-kawan bisa mengikuti jalannya diskusi hari ini. Nah, kemudian yang lebih penting lagi, Anda-Anda yang menonton ini, yang mengikuti ini punya kontribusi, punya kewajiban, punya hak juga untuk memberikan masukan, keinginan, dan lain sebagainya, yang nanti akan diakomodir oleh kawan-kawan di Steering Committee. Saya rasa demikian. Terima kasih Bang Helmi atas fasilitasnya, luar biasa. Hari ini kita bisa melakukan online untuk agenda Steering Committee. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Kongres dan Rapat Umum Anggota IKASMA 54 Jakarta. Sukses kakak semuanya. Terima kasih Budol Daftar. Jilid ya. Sukses semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Lancar ya Bang. Ya, izin ya, kita tutup ya. Pas itu orang-orang beriman.